Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah di video learning untuk mata kuliah biokimia. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang protein ya di video learning part 2 ini. Nah, di video learning kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang struktur dan juga fungsi protein dalam metabolisme, baik itu pada manusia maupun pada tumbuhan. Selamat menikmati video learning kali ini. Nah, jika kita bicara tentang struktur protein, ya, jadi kita harus pahami bahwa protein itu melalui proses pembentukan, ya. Artinya ada proses yang namanya disebut sebagai sintesis. Nah, di sini biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya perubahan struktur yang terjadi dari awal sampai kemudian mencapai struktur yang bisa mengaktifkan fungsi protein. Nah, jadi perlu dipahami adik-adik bahwa protein itu tidak bisa langsung menghasilkan fungsi ataupun menghasilkan peran yang diinginkan atau regulasi yang dihasilkan sebelum mencapai struktur tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini protein itu melalui 4 tipe struktur yang berbeda. Nah, di mana biasanya fungsi dari protein baru akan muncul minimal sampai di struktur tersier, ya, atau ada juga beberapa protein yang membutuhkan struktur kuartener untuk bisa menghasilkan fungsi, untuk bisa menjalankan fungsinya dalam metabolisme. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Struktur pertama ya adalah struktur dasar dari protein, ya, di mana struktur dasarnya itu kita sebut sebagai struktur primer. Nah, struktur primer ini terbentuk dari rantai linear, ya, atau yang tadi kita sebut sebagai polimer. Nah, kalau adik-adik ingat di video learning sebelumnya, saya sempat membahas tentang apa itu polimer dan monomer. Nah, polimer itu termasuk ke dalam struktur primer, ya, di mana itu merupakan rantai linear lurus, ya, yang isinya adalah asam amino yang berikatan. Nah, jangan sampai lupa bahwa protein itu adalah rantai polimer yang terbentuk dari ikatan antar asam amino. Nah, struktur primer ini bentuknya akan lurus seperti ini saja, tidak ada formasi khusus. Nah, setelah melewati struktur primer, kita kemudian akan menjumpai yang namanya struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini adalah struktur primer yang kemudian mengalami pelipatan atau folding bahasanya, ya, sehingga kemudian terbentuk yang namanya ikatan hidrogen. Nah, struktur sekunder biasanya bisa mengalami dua jenis bentuk atau dua jenis struktur yang kita kenal dengan istilah alpha helix atau beta sheet. Jadi ada beberapa protein atau rantai polipeptida yang kemudian melipatnya membentuk alpha helix atau melipatnya justru membentuk beta sheet. Nah, ketika strukturnya berbeda, struktur pelipatannya berbeda, maka bisa jadi fungsinya juga akan berbeda, meskipun secara komposisi bisa jadi komposisi asam aminonya sama. Nah, jadi di sini akan tergantung pada pelipatan tadi, ya, karena pelipatan nanti akan menentukan fungsi dari si protein ini sendiri. Kemudian kita masuk ke struktur 3D atau kita sebutnya sebagai struktur tersier. Nah, di sini protein yang tadi sudah mencapai struktur sekundernya, apakah alpha helix ataukah beta sheet, akan kemudian mengalami pelipatan yang lebih kompleks lagi. Ya, foldingnya akan lebih kompleks lagi karena ikatannya nggak cuma ada ikatan hidrogen saja. Kalau tadi di struktur sekunder, kita hanya kenalnya ada ikatan hidrogen saja. Tapi di sini, di struktur 3D, dia akan mulai membentuk ikatan lain, ikatan molekul lain, bisa ikatan ion, bisa ikatan disulfida, sehingga nanti akan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, struktur 3 dimensi inilah yang kemudian akan memberikan fungsi pada protein. Artinya, ketika sudah mencapai struktur 3 dimensi ini, maka protein bisa mengalami yang namanya ekspresi. Artinya fungsinya keluar, fungsinya aktif. Nah, ada beberapa protein yang bahkan begitu sampai struktur 3D ini saja sudah bisa menghasilkan fungsi. Meskipun demikian, ada juga
ya, sejumlah protein itu yang dia tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kalau di struktur 3D berarti satu jenis protein bisa menghasilkan fungsi secara mandiri tanpa harus ada bantuan dari protein-protein lain. Nah, tapi kemudian kita mengenal ada struktur yang namanya kuartener. Ya, kuartener ini adalah struktur dari protein yang sudah mencapai 3D tapi dia tidak bisa menghasilkan fungsinya kecuali dia berikatan dengan protein lain yang juga sudah mencapai struktur 3D. Jadi kombinasi antara lebih dari satu protein dengan pada struktur 3D-nya itu yang kemudian kita kenal dengan istilah struktur kuartener. Nah, sehingga nanti yang kemudian terbentuk bukan cuma protein, tapi namanya protein kompleks. Nah, bisa jadi ini adalah kolaborasi dari beberapa jenis protein yang kemudian ketika mereka bergabung berikatan satu sama lain, mereka menghasilkan fungsinya. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri, fungsinya nggak keluar. Nah, di sini adalah fungsi dari struktur kuartener. Ada beberapa jenis protein yang mengharuskan adanya struktur kuartener, tapi sebagian besar protein itu sudah bisa menghasilkan fungsi pada struktur 3D-nya. Nah, sekarang kita coba lihat nih contoh dari protein ya, protein kompleks yang butuh banget struktur kuartener. Nah, ini adalah gambaran dari struktur protein penyusun hemoglobin. Nah, ya hemoglobin yang ada di darah manusia ya. Nah, ternyata penyusun hemoglobin itu adalah protein kuartener. Jadi terdiri dari beberapa protein ya, terdiri dari 4 protein ya, di mana 4 protein ini kalau dipecah ternyata strukturnya itu ada 2 protein yang struktur sekundernya adalah alpha helix dan ada 2 protein lain yang struktur sekundernya itu ternyata beta helix, beta sheet, maaf, beta sheet. Nah, sehingga kemudian dia ketika mengalami ikatan kuartener kemudian menjadi penyusun hemoglobin. Ya, dan kemudian ada tambahan dari senyawa lain yaitu senyawa Hem namanya molekul Hem yang itu memiliki atom zat besi atau unsur iron ya, unsur Fe. Nah, jadi hemoglobin ini seperti yang kita tahu adalah protein yang terkandung di dalam sel darah merah. Ya, biasanya sering kita sebut sebagai disingkatnya tuh Hb. Nah, ya itu adalah hemoglobin. Nah, protein kompleks dari hemoglobin tadi terbentuk dari 4 protein yang berbeda, di mana setiap protein berikatan dengan molekul Hem, ya, yang kemudian mengandung unsur Fe. Dan kalau dilihat, fungsi hemoglobin ini hanya akan bekerja, hanya akan muncul jika protein tadi sudah berada pada struktur kuartener. Artinya apa? Kalau misalnya dua protein yang struktur sekundernya alpha helix dan beta sheet ini sendiri-sendiri, meskipun sudah sampai di 3D structure atau struktur 3D-nya, maka kemungkinan besar protein itu tidak bisa berfungsi sampai akhirnya saling berikatan membentuk struktur kuartener. Nah, sekarang kita lihat fungsi protein dalam metabolisme. Nah, kita bahas yang di manusia dulu ya. Kalau dilihat dalam metabolisme manusia, fungsi utama protein itu ada macam-macam. Ya, kita bisa lihat. Seperti yang kita sudah bahas di video learning sebelumnya, bahwa protein itu adalah biomolecular device, ya, di mana dia punya fungsi struktural dan dia juga punya fungsi fungsional. Artinya dia punya fungsi untuk menyusun jaringan, organ, sel, ya, tapi juga punya fungsi untuk meregulasi proses tertentu, proses biologis tertentu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat misalnya untuk pertumbuhan, ya, untuk pertumbuhan tadi lebih banyak sebagai penyusun, atau kemudian untuk regulasi keseimbangan cairan dan asam basa atau pH di dalam tubuh ini fungsinya lebih kepada regulasi. Ya, kalau misalnya berfungsi sebagai regulasi rata-rata sebagai uh, senyawa signaling ya kayak hormon misalnya atau enzim ya. Kemudian untuk transport misalnya ya menyalurkan atau mengalirkan nutrisi atau molekul senyawa tertentu dari satu sel ke sel lain, dari satu organ ke organ lain. Nah, itu juga bisa jadi diatur oleh protein juga.
Kemudian imun, ya, respon imun ini juga ternyata dikendalikan atau diregulasi oleh protein. Jadi protein ini fungsinya sangat sangat kompleks, hampir di semua kebutuhan dari metabolisme manusia itu diatur atau diregulasi oleh protein. Nah, kalau dilihat di manusia sendiri ada sekitar lebih dari 100.000 jenis protein yang meregulasi, ya, di mana kalau dilihat dari jumlah molekulnya antara 20.000 sampai 70.000 molekul, ya, karena memang segitu kompleksnya dan setiap kondisi, setiap perubahan pada metabolisme itu tentu saja akan berdampak juga terhadap protein yang regulasi. Nah, kalau kita lihat dari segi metabolisme tumbuhan, ya, ini adalah ilustrasi bagaimana dinamika proses pembentukan protein selama siklus hidup tumbuhan. Ya, kita lihat di sini yang bagian atas, ya, dari jaringan bagian atas, kemudian ada yang di bagian akar. Nah, kalau dilihat di sini, kalau pada tumbuhan, proteinnya tuh ada ribuan jenis, proteinnya banyak sekali. Uh, Meskipun jumlah secara jenis itu jumlahnya tidak sebanyak manusia yang sampai lebih dari 100.000 jenis protein. Protein pada tumbuhan itu jenisnya hanya ribuan, tapi kelimpahannya yang sangat tinggi. Artinya satu jenis protein itu jumlahnya bisa sangat besar, terutama pada protein-protein yang berfungsi di daun. Nah, jadi protein-protein yang berfungsi di daun, terutama kaitannya dengan fotosintesis, itu ternyata diketahui punya jumlah molekul yang sangat tinggi jumlahnya. Ya, artinya secara jenis tidak begitu bervariasi, tapi secara jumlahnya itu bisa sangat-sangat tinggi. Kemudian sintesis protein pada sel tumbuhan, ya, itu tidak berlangsung di semua organ atau tidak berlangsung di semua bagian tubuh ataupun organel. Kalau di sel tumbuhan kita nyebutnya organel. Tidak berlangsung di semua organel. Hanya berlangsung pada 3 organel saja. Sitosol ini biasanya ada di dekat inti sel. Kemudian ada plastid, ada mitokondria. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan asam nukleat, ya, karena 3 tempat ini yang akan menjadi lokasi adanya materi genetik atau asam nukleat yang itu juga ada kaitannya dengan protein. Nah, itu yang nanti kemudian akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekian penjelasan mengenai protein dan ini adalah sedikit snippet untuk adik-adik terkait dengan referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Sekiranya perlu untuk gambaran lebih dalam lagi, lebih lanjut, bisa mencoba untuk melihat pada referensi-referensi ini. Sekian video learning kali ini. Semoga video learning kali ini bisa membantu adik-adik untuk memahami tentang protein dan fungsi-fungsinya baik itu pada manusia maupun pada tumbuhan. Ya, sampai ketemu di video learning yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.